Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini kita melanjutkan kuliah silvikultur yang eh, minggu yang lalu kita sudah menyampaikan tentang pembuatan tanaman hutan. Kemudian hari ini kita akan melakukan eh, menyampaikan tentang penanamannya. Karena penanaman itu merupakan hal yang pokok dalam budidaya hutan, itu merupakan hal yang pokok. Salah penanaman maka ya salah, tidak bisa terjadi tumbuh dengan baik. CPMK pada kali ini adalah mahasiswa dapat menjelaskan tentang penanaman pohon hutan. Kita mulai dari pendahuluan. Kegiatan penanaman merupakan kegiatan inti dari budidaya hutan. Seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa ini merupakan kegiatan pokok dalam budidaya hutan. Hutan yang mencakup areal yang sangat luas ini memerlukan biaya yang besar, sehingga diperlukan keterampilan yang cukup. Kegiatan penanaman meliputi pemilihan jenis, persiapan lapangan, pemasangan ajir, pembuatan lubang tanam, pengangkutan bibit, penanaman, penyulaman, serta pemeriksaan pekerjaan, serta evaluasi penanaman. Ini merupakan kegiatan dalam penanaman, maka perlu adanya perencanaan dan juga pemilihan jenis yang akan ditanam itu apa, persiapan lahan, kemudian juga penanaman jenis tanaman tersebut, sehingga sampai dengan evaluasi itu yang dilakukan. Kegiatan penanaman mempunyai beberapa macam tujuan, diantaranya penanaman rutin, penanaman pengayaan, reboisasi atau penghijauan, dan tujuan konservasi, serta untuk mendapatkan tegakan yang sehat, serta memiliki persediaan tanaman yang cukup di masa yang akan datang. Itu mengenai tujuan. Mengenai tujuan, ada tujuan penanaman rutin, apakah penanamannya itu rutin apa tidak. Kemudian untuk pengayaan, kalau pengayaan tinggal di mana tempat-tempat yang kosong, yang tidak ada tanamannya, itu yang perlu dikayakan. Kemudian juga kalau misalnya dirasa kurang, maka kemudian di tempat-tempat yang kosong itu kita tanami. Sebab kalau di tempat yang tidak kosong ditanami, nanti bukan pengayaan tapi pematian. Kemudian reboisasi dan penghijauan ini ada persyaratan sendiri melakukan reboisasi dan penghijauan. Kemudian untuk tujuan konservasi, yang dikonservasi mestinya jenis tanaman tersebut. Kemudian yang ke enamnya adalah kelima adalah tentang penyiapan benih, penyiapan bibit tanaman itu secara rutin, sehingga kapan ada penanaman maka di situ disiapkan jenis tanaman yang akan ditanam itu. Tanaman yang sehat dapat dihasilkan dari bibit yang sehat pula. Maka setiap unit penanaman dianjurkan untuk memilih bibit yang siap ditanam di lapangan, yang sehat dan kuat. Selain itu, cara penanaman bibit yang benar perlu diperhatikan karena cara penanaman sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan bibit tanaman di lapangan. Ini menurut Darsa tahun 2006 tentang penanaman pohon hutan. Ada 5 fungsi penanaman pohon: fungsi ekonomi, fungsi sosial budaya, fungsi edukasi, fungsi wisata, dan fungsi konservasi. Ini dalam penanaman pohon itu pun juga ada fungsinya, bukan hanya yang penting menanam, tapi ada fungsinya. Fungsi ekonomi. Dengan keberhasilan program penanaman pohon, kelak produksi kayu dan non-kayu serta ikutannya dapat berkontribusi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Dengan meningkatnya pendapatan masyarakat, maka meningkat pula ketahanan ekonomi. Kalau ketahanan ekonomi meningkat, maka meningkat pula fungsi ekonomi masyarakat. Jadi ekonomi masyarakat itu akan meningkat. Kalau fungsi ekonomi meningkat, maka
masyarakat juga akan merasa sejahtera. Kemudian fungsi sosial budaya. Fungsi sosial budaya itu dari gerakan menanam pohon dapat mengubah mindset atau pola pikir menebang menjadi menanam dan memelihara. Penebangan pohon pun juga sebetulnya tidak sembarangan, namun ada landasannya. Apakah tebang pilih tanam atau tebang pilih jalur, tebang jalur tanam, sudah menebang secara jalur, kemudian menanamnya pun juga di situ. Di samping menebang juga ada program menanam. Jadi ada program menanam. Dengan adanya program menanam, maka masyarakat akan merasa perlu untuk melakukan penanaman. Maka ketika melakukan penanaman, maka harus disediakan bibitnya, sehingga bibitnya itu ada tersedia kapan saja diperlukan. Kemudian ada fungsi edukasi. Ini fungsi edukasi sebagai sarana pemberian pemahaman kepada anak-anak, khususnya generasi penerus pada umumnya agar peduli terhadap pelestarian lingkungan. Pemerintah sudah menetapkan program pemerintah yaitu bahwa tanggal 28 November itu sebagai hari menanam pohon nasional Indonesia dan bulan setelahnya menjadi bulan menanam nasional. Dengan aktivitas menanam, maka slogan kecil menanam, dewasa memanen itu akan bisa terwujud. Tapi kalau anak-anak tidak diperkenalkan dengan menanam, maka bagaimana akan tumbuh mindset-nya itu untuk menanam. Bukan hanya menebang aja, tapi menanam pun juga mereka diedukasi bagaimana mereka mempunyai kemauan untuk menanam dengan sendirinya, tidak harus disuruh untuk menanam. Nah, kalau misalnya sudah mau nikah, kemudian harus menyediakan bibit yang mau ditanam, nah itu juga sangat diperlukan. Karena apa? Karena dengan adanya kalau nikah menanam, maka kemudian nanti itu akan mengedukasi pada anak-anaknya itu untuk melakukan penanaman juga. Itu edukasi. Kemudian fungsi wisata, penanam pohon yang dalam skala banyak itu mampu mendukung tumbuhnya hutan lestari sehingga menjadi daya tarik wisata. Penanaman pohon yang dirancang dengan baik akan meningkatkan fungsi wisata. Karena apa? Karena tanpa adanya perencanaan yang baik, maka pertumbuhan pohon pun juga tidak terencana dengan baik. Kalau pertumbuhan pohon tidak terencana dengan baik, maka tidak akan terbentuk hutan. Kalau tidak terbentuk hutan, bagaimana akan mempunyai fungsi wisata sebagai ekowisata atau wisata alam atau wisata hutan? Ini yang perlu kita rancang. Mau merancang apa? Kita juga perlu menanam bukan hanya sekedar menanam, tapi ada fungsinya yang lain. Fungsi menanam atau fungsi edukasi itu juga perlu diberikan kepada masyarakat. Kemudian fungsi konservasi, ini mencakup konservasi udara, air, dan tanah. Konservasi dari sisi udara, pohon dapat menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Keberadaannya mengurangi efek pemanasan global dan perubahan iklim. Itu kalau dari sisi udara. Kemudian dari konservasi air, ini maksudnya meningkatkan ketersediaan debit sumber mata air dan sungai dengan menanam pohon tertentu dapat menjadikan penyelamat mata air. Jadi mata air tetap mengeluarkan air dengan menanam pohon itu. Kalau tidak ditanam, maka mata air itu lama kelamaan akan habis. Padahal yang namanya manusia itu perlu dengan air. Begitu juga makhluk hidup yang lain pun juga perlu air. Maka kalau air tidak dikonservasi, bisa saja suatu ketika habis. Konservasi tanah ini mampu mengeliminir bencana alam karena erosi seperti tanah longsor, banjir ini sangat tinggi sekarang itu sehingga menjadikan sungai itu menjadi keruh. Itu karena apa? Ada tanah yang longsor atau mengalami erosi di uh, di dekat sungai itu. Kemudian menjadikan sungai menjadi keruh dan juga cepat
endapannya itu tetap cepat menutup ini permukaan sungainya itu sehingga sungai semakin lama semakin dangkal. Ini fungsi konservasi sangat diperlukan. Sekarang kita menginjak pada penanaman pohon. Penanaman pohon untuk keberhasilan penanaman dan keberlanjutan tanaman itu maka diperlukan berbagai langkah seperti dalam pemilihan jenis pohon, penentuan jarak tanam, penentuan sistem penanaman, evaluasi kegiatan penanaman itu merupakan kegiatan yang rutin yang perlu dilakukan. Pemilihan jenis pohon jenis pohon apa yang mau dikonservasi, yang mau ditanam itu apa. Kemudian kalau jenis ini jarak tanamnya berapa kali berapa. Kemudian disesuaikan dengan lahan yang akan ditanami. Ini lahannya harusnya ditanami dengan jarak tanam berapa. Kemudian penentuan sistem penanaman. Sistem penanaman itu sangat sangat menentukan. Kemudian evaluasi kegiatan penanaman, apa yang mau ditanam, keberhasilan penanaman itu juga perlu dilakukan. Kemudian dalam pemilihan jenis, secara umum ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jenis pohon, yaitu tujuan penanaman, kecocokan jenis dengan tempat tumbuhnya, ketersediaan bibit yang akan ditanam, dan penguasaan teknik budidayanya agar pohon mempunyai nilai ekonomi yang tinggi setelah dipanen. Itu bibit kita perlu menguasai teknik budidayanya. Kalau nggak menguasai teknik budidayanya, ya jangan menanam jenis tersebut. Kita perlu mempelajari tentang teknik budidayanya bagaimana. Jangan sampai gagal dalam penanaman. Kemudian kesesuaian jenis pohon dengan tempat tumbuhnya memungkinkan pohon akan tumbuh secara optimal. Hal ini dapat memberikan dampak positif terhadap lingkungan baik berkenaan dengan nilai ekonomi, perlindungan, dan konservasi tanah maupun pengaturan tata air menurut Ruslan 92. Kemudian penentuan jarak tanam. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penentuan jarak tanam, yakni tingkat kesuburan tanah, jenis tanaman, dan tingkat kemiringan lahan. Pada tanah yang subur, jarak tanamnya biasanya lebih besar jika dibandingkan dengan pada tanah yang kurang subur. Jenis tanaman yang bertajuk lebar, tanaman dengan jarak yang lebih besar dibandingkan dengan jenis tanaman yang bertajuk kecil. Sedangkan pada tanah dengan topografi berbukit miring, biasanya jarak tanamnya lebih besar karena harus mengikuti arah garis kontur. Kemudian jarak tanam di lapangan pada awal penanaman diwujudkan dalam bentuk pemanjangan ajir. Karena ajir itu sebagai tanda bahwa di situ ada tanaman. Penentuan sistem penanaman. Metode penanaman tanaman hutan ini dapat dilakukan dengan pola monokultur atau tumpang sari. Ini harus ditentukan dari awal. Penanaman dengan pola monokultur, yakni penanaman satu jenis tanaman, ini kadang-kadang mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kekurangannya adalah mudah diserang penyakit. Kalau sudah diserang penyakit, maka semua akan mati. Terdapat kelemahan dalam penanaman dengan pola monokultur, yakni memberi peluang munculnya hama dan penyakit yang tidak pernah putus. Kemudian penanaman tumpang sari memang ini dianggap lebih memungkinkan karena penanaman tanaman pokok di antara tanaman pokok juga ada jenis tanaman lain yaitu namanya tanaman sela yang ditanam di antara tanaman pokok. Umur tanaman sela itu harus lebih pendek dari tanaman pokok, jangan sampai umur tanaman sela kok lebih panjang daripada umur tanaman pokok, itu berarti salah memilih jenisnya. Kemudian evaluasi kegiatan penanaman. Evaluasi kegiatan penanaman dimaksudkan untuk mengetahui keberhasilan penanaman dan untuk menentukan kegiatan penyulaman. Kemudian keberhasilan tanaman di lapangan biasanya dilihat dari persentase kematian atau yang hidup di lapangan. Pelaksanaan kegiatan penanaman. Mulai dari perencanaan lapangan. Perencanaan lapangan bertujuan untuk meningkatkan area yang akan ditanami. Pembersihan lahan, kegiatan pembersihan lapangan mutlak diperlukan dalam persiapan pembuatan tanaman hutan. Kegiatan pembersihan lapangan meliputi pembersihan semak,
Pembersihan semak, perdu, dan pohon-pohon sisa. Kemudian yang berikutnya adalah pengolahan tanah. Pengolahan tanah dilakukan dengan tujuan agar bibit tanam memperoleh benih bibit yang ditanam itu memperoleh media tumbuh yang baik sehingga tumbuhnya menjadi optimal. Kemudian pengangkutan bibit. Pengangkutan bibit dilaksanakan secara hati-hati agar tidak mengalami kerusakan selama dalam perjalanan. Kemudian penanaman. Ini dalam penanaman dilihat dari pengaturan arah larikan, pemasangan ajir, distribusi bibit, pembuatan lubang tanam, penanaman, waktu penanaman itu juga. Pengaturan arah larikan. Arah larikan tanaman pada daerah landai dibuat utara selatan atau timur barat. Sedangkan pada areal bertopografi curam, ini arah larikannya sejajar dengan kontur. Ini penanaman sangat diperlukan. Jaraknya itu jangan sampai melawan garis kontur. Itu harus sejajar dengan garis kontur. Kemudian pemasangan ajir sebagai tanda bahwa di situ ada tanaman. Kemudian distribusi bibit. Bibit yang diangkut dengan dipikul memiliki jangkauan maksimal 2 km dari tempat pengumpulan bibit di lapangan. Kemudian jumlah bibit yang diangkut sesuai dengan jadwal penanaman serta kemampuan regu tanam. Kemudian pembuatan lubang tanam dan penanaman. Pembuatan lubang tanam dilakukan dekat ajir dengan ukuran lubang 30 kali 30 kali 30 cm bibit. Kemudian waktu penanaman ini biasanya penanamannya adalah waktu lembab. Waktu lembab yaitu pada waktu musim penghujan. Biasanya pada awal waktu musim penghujan itu mulai lembab-lembab. Kemudian seterusnya. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman. Ada faktor internal. Faktor internal ada gen, ada hormon. Gen itu merupakan substansi pembawa sifat yang diturunkan dari induk ke generasi selanjutnya. Gen yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pertumbuhan karena tanpa gen akan mustahil bagi sel untuk beraktivitas. Ini maka gen itu sangat diperlukan dan ini akan menentukan. Kemudian yang berikutnya adalah hormon. Hormon merupakan zat berperan dalam mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Ada hormon auksin untuk pertumbuhan, giberelin untuk pertumbuhan, etilin itu untuk kematangan masakan. Kalau buah itu masaknya pakai etilin. Sitokinin ini untuk pertumbuhan. Kemudian asam absisat itu untuk penguburan daun dan sebagainya. Kemudian hormon kaulin, hormon asam traumalin ini untuk menutup luka. Ini yang banyak menghormon untuk pertumbuhan. Kemudian faktor eksternal adalah nutrisi, cahaya matahari, air, dan kelembapan, suhu, tanah. Ini merupakan faktor-faktor eksternal yang menentukan nutrisi. Nutrisi itu sebagai bahan baku dan sumber energi dalam proses metabolisme tubuh. Kualitas dan kuantitas nutrisi akan mengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian cahaya matahari. Cahaya matahari yang berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Ini cahaya yang berfungsi untuk yang bantu proses fotosintesis. Kemudian air dan kelembapannya. Ini air dan kelembapan merupakan faktor penting untuk pertumbuhan dan perkembangan. Air sangat dibutuhkan oleh makhluk hidup. Tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup. Kemudian yang berikutnya adalah keempat adalah suhu. Suhu memiliki pengaruh nyata terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Kemudian tanah. Tanah berpengaruh terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman. Tanaman yang tumbuh dan berkembang dengan normal bila kondisi tanah tempat tumbuhnya itu sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan unsur hara. Ini sumbernya dari Farming ID. Ini merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi tanaman. Ini sehingga ketika kita melakukan penanaman, ini faktor-faktor yang internal yang ada, kemudian eksternal yang ada di lingkungan itu mendukung enggak? Kalau mendukung maka tanaman bisa tumbuh dengan baik. Tapi kalau tidak mendukung, maka ya
bisa terjadi kekecilan atau jadi tanaman tidak tumbuh-tumbuh dan sebagainya. Barangkali ini aja untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat bagi kita semua dan bisa memperluas wawasan tentang penanaman. Silakan kalau kurang ya cari sendiri tambahannya sehingga menjadi lebih lengkap. Sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.